تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan nikmat Islam, iman, taufik, hidayah di dalam hati kita semua, sehingga dengan itu malam hari ini kita bisa duduk kembali di dalam majelis ilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita datang ke tempat ini yang paling utama adalah tentu mengharapkan ridha Allah, karena Allah sangat senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Saking senangnya Allah memiliki malaikat khusus yang ditugaskan untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini untuk membersihkan hati kita semua, ya, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Sebab apabila hati kita sehat, maka badan kita akan sehat. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila hati itu sehat, maka jasad pun akan sehat. Menunjukkan bahwa penyakit fisik itu berawal dari penyakit hati. Makanya untuk menyembuhkan penyakit fisik itu mulailah dengan menyembuhkan penyakit hati. Sombong, riya, dengki, marah, cinta dunia, syahwat, dan seterusnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa dalam kitab Dalilus Sailin. Ini pertemuan yang keberapa tentang doa? Lupa ya, nggak ngitung panjenengan ke. Pokoknya ngaji. Ya, ada beberapa poin yang sudah kita pelajari tentang doa. Yang pertama, bahwa doa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala bentuk permohonan kita kepada Allah itu bisa disebut dengan doa.
Kemudian hukum doa, ulama mengatakan sunnah, sunnatun muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan karena itu menunjukkan kehinaan dan kerendahan kita serta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari orang-orang yang mustajab doanya. Banyak sekali ya orang yang mustajab, ya. Jadi kalau kita termasuk salah satu dari golongan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, hendaklah kita banyak berdoa. Di antaranya adalah orang yang terpaksa, orang yang teraniaya, pemimpin yang adil, kemudian ada orang yang bertaubat dari dosa, orang yang berpuasa, orang yang musafir, jamaah rahimakumullah. Kemudian adab-adab berdoa juga sudah kita pelajari. Adab-adab berdoa, dan sangat banyak adab-adab berdoa itu, ya. Kita minta kepada manusia saja Bapak Ibu ada adab-adabnya, tata keramanya supaya diberi. Apalagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa adab-adab doa itu diantaranya? Coba sebutkan 3 saja tanpa melihat catatan. Hah? Apa? Kok kurang jelas jawabannya? Memuji Allah terlebih dahulu. Apa lagi? Hah? Oh, sholawat, ya. Terus menghadap kiblat, ya. Dalam keadaan suci. Satu lagi, angkat tangan, ya, itu apa? Bonus, ya. Mengangkat kedua tangan. Itu adab-adab berdoa, ya. Dan di antara adab berdoa itu mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Ya Allah, sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku, ya. Untuk menunjukkan sangat butuhnya kita dengan pertolongan Allah. Kemudian sebab-sebab doa tidak dikabulkan. Ingat nggak panjenengan Bapak Ibu? Yang pertama apa? Halo Pak, Bapak dulu 2. Di sini ada 5, ya. Bapak-bapak 2, ibu-ibu 3. Apa Pak? Yang pertama? Yang pertama memutuskan silaturahim. Yang kedua makan yang haram atau rizki yang haram. Kemudian apa? Lalai ketika berdoa, tidak yakin, sama mengadu domba, ya. Mengadu domba itu termasuk sebab doa tidak dikabulkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga sudah mempelajari beberapa ayat tentang doa, ya. Al-Baqarah 186, bahwa Allah itu sangat dekat, sehingga ketika kita berdoa kita tidak perlu apa? Dengan suara yang keras, cukup dengan suara yang lirih, yang lembut. Kecuali kita memimpin doa dan itu diaminkan oleh jamaah, maka perlu dengan suara yang keras, ya, supaya diaminkan. Kalau yang mimpin doa suaranya nggak kedengeran, nah itu gimana mau diaminkan, jamaah rahimakumullah? Karena ada ini imam mimpin doa nggak kedengeran suaranya, nggak tahu itu takut riya atau nggak hafal doanya, ya. Kemudian yang kedua surat Al-A'raf 55, bahwa ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan tadarru. Tadarru itu merendahkan diri, ya. Jangan menyombongkan diri kalau berdoa itu Bapak Ibu. Ya Allah, jenengan ndak ngasih ndak apa-apa, saya masih bisa, misalnya. Nah, sama juga kalau kita minta ke orang, itu kan kita mesti merendahkan diri. Pengemis itu merendahkan diri. Pak, saya ini begini, merendahkan diri. Jemaah rahimakumullah, ya. Jenengan suka nggak kalau ada orang merendahkan diri di hadapan panjenengan? Suka nggak? Halo, jenengan suka nggak kalau ada orang merendahkan diri di hadapan panjenengan? Tergantung. Kalau pengemis tidak suka, ya.
Nah, sebenarnya fitrah manusia itu suka dengan orang yang merendahkan diri, tidak sombong. Ya kan, akhirnya apa? Kita respect, kita kasihan sama dia, Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan ketemu orang, baru ketemu ucapannya udah tinggi, sikapnya cuekan, maka panjenengan tidak akan respect kepada dia, ya. Kemudian innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa. Masih ingat melampaui batas itu maksudnya apa? Yaitu berdoa sesuatu yang mustahil. Ya Allah, jadikanlah aku tetap muda sampai usiaku tua. Bagaimana maksudnya itu? Ya, kemudian ya Allah, jadikanlah aku tidak pernah sakit selama aku hidup. Itu yang mustahil, Bapak Ibu. Nabi saja sakit, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jadi jangan berdoa sesuatu yang melawan fitrah, ya. Ya Allah, jangan kau berikan musibah, hilangkan musibah dalam hidupku. Itu tidak mungkin. Makanya Allah ngajarin kita doa sabar. Karena musibah itu mau kau minta hilang atau tidak, tetap akan datang. Makanya kita diajarin doa sabar. Rabbana afrigh alaina sabran. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-A'raf 56, bahwa ketika kita berdoa itu khaufan, harus ada rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap yang kuat Allah mengabulkan doa kita, ya. Kemudian yang keempat, surat Al-Anbiya, betul ya? Ayat berapa? 90, bahwa salah satu sebab Allah mengabulkan doa seseorang itu adalah innahum kanu yusari'una fil khairat, dia bersegera dalam melakukan kebaikan, ya. Kemudian yang kelima, surah Al-Mu'min ayat 60. Al-Mu'min ini nama lainnya surah Ghafir, bahwa Allah berjanji akan mengabulkan atau menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan perkenankan bagi kalian. Baik, sekarang kita masuk poin terakhir, ya, walaupun setelah ini masih ada lagi tapi kita lewati, yaitu hadis-hadis Nabi tentang doa, ya. Hadis yang pertama muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis kursi, ya. Hadis kursi itu lafalnya dari Nabi tapi maknanya dari Allah, ya. Sehingga ketika Nabi menyampaikan, Nabi menyebut Allah berfirman. Apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran? Kalau kita baca hadis kursi nggak dapat pahala. Kita menyentuh hadis kursi tidak wajib dalam keadaan suci. Tapi kita baca Al-Quran, setiap hurufnya pahala, menyentuhnya harus dalam keadaan suci, ya. Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Subhanallah, ya. Hadisnya panjang ini Bapak Ibu, ya, tapi dipotong oleh pengarang kitab ini, ya. Kalau kita lihat hadis yang lebih panjang, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingatku, kata Allah, dalam keadaan sendiri, maka aku akan mengingatnya dalam kesendirianku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum, apabila dia menyebut namaku, kata Allah, di hadapan banyak orang, maka aku akan menyebut namanya di hadapan malaikat, ya. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an,
apabila dia hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepada dirinya sehasta. Maksudnya begini, kita baru melangkah ke masjid, baru dapat sejengkal, Allah sudah sehasta mendekat kepada kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depah. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Subhanallah, ya. Jadi ini rahmat Allah untuk orang beriman, bahwa Allah itu membalas lebih. Jangan dibayangkan aku jalan, Allah di depan lari kepadaku. Bukan, Bapak Ibu. Maksudnya adalah Allah itu akan memberikan lebih banyak terhadap kebaikan yang kita lakukan. Allah membalas lebih banyak. Kalau kita melakukan satu, Allah balas 10, ya kan? Kita satu kali sholat dibalas berapa kali? 10 kali. 5 kali sholat dibalas 50. Nah, ada orang salah memahami hadis ini, ya kan? Dikira Allah lari. Ngapain Allah lari? Allah itu tidak butuh waktu, Allah tidak ngejar waktu. Maksud hadis ini adalah Allah membalas lebih banyak dari kebaikan yang kita lakukan, jamaah rahimakumullah, ya. Beda nggak sama manusia? Hah? Beda. Kita nih kalau mendekat ke orang, mendekat semeter, mereka masih mendekat setengah meter, Bapak Ibu. Kita udah mendekat, kadang dicuekin. Jemaah, itu manusia, ya kan? Nah, Allah nggak begitu. Kita mendekat kepada Allah, Allah lebih mendekat kepada kita. Dalam tanda kutip, Allah membalas lebih banyak. Nah, ini pelajaran dari Allah, Bapak Ibu, ya, untuk kita semua, bahwa kebaikan orang itu harus kalau bisa dibalas lebih baik dari apa yang diberikan oleh dia kepada kita, ya. Nah, di dalam hadis ini Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Nah, di sini ada pelajaran, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah Maha baik. Baik yang menyenangkan hati kita ataupun yang menyusahkan hati kita, tetap kita bilang apa? Wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Ayyub. Ditimpa penyakit parah, tapi beliau tetap mengatakan wa anta arhamur rahim. 8 tahun sakit, gak sembuh-sembuh. Anaknya pergi, istrinya pergi. Bayangkan, dia Allah. Tapi tetap bilang apa? Allah sayang, Allah baik, ya. Itu namanya husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah. Akhirnya apa? Setelah itu Allah ganti rasa sakitnya itu dengan kesembuhan yang sempurna, harta yang melimpah, keluarga yang kembali lagi. Jamaah rahimakumullah, ya. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah, Allah jahat, tak mungkin sembuh, Allah nggak mungkin menyembuhkan aku, Allah nggak mungkin menyelesaikan masalahku dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis yang lain, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita berprasangka baik kepada manusia, kadang manusia itu mengecewakan. Gimana badan? Kayaknya dia akan nolong saya nih, gitu kan? Tapi ternyata hari H nggak ada apa-apa, Bapak Ibu. Itulah kita nggak boleh menggantungkan harapan kepada manusia. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan menolong saya, Allah akan menyelesaikan masalah saya. Berprasangka baik itu nggak akan mengecewakan, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian
Dalam hadis ini juga disebutkan wa ana ma'ahu idza da'ani. Ya, dan aku bersama hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Subhanallah. Artinya bukan berarti secara zat Allah itu bersama kita, boten nggih. Boten, maksudnya Allah akan menolong kita selama kita mau berdoa kepada Allah. Ya. Sesulit apapun kita Bapak Ibu, kalau berdoa kepada Allah, Allah akan datangkan pasukannya untuk menolong kita. Allah gerakkan hati orang untuk menolong kita. Allah gerakkan malaikat untuk menolong apa yang kita butuhkan, jemaah rahimakumullah. Ya, itu makna wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Kalau kita ini bersama polisi, tenang nggak kita? Oh, nggak tenang nih. Nggak tenang nggak? Misalnya banyak banyak penjahat, banyak kekacauan, banyak. Tapi kita bersama polisi, Bapak Ibu, tenang nggak kita? Tenang kan? Nah sekarang kalau kita bersama orang kaya, apakah kita khawatir kita akan mati kelaparan? Tidak, kecuali orang kayanya pelit ya. Baik, tidak, kita akan apa? Kita akan tenang. Kenapa? Oh, saya ini bersama orang kaya, orang tua saya kaya, ya kan, kakak saya kaya. Jadi kalau ada apa-apa pasti ditolong. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kalau kita bersama seorang pemimpin, seorang tokoh, kita akan tenang. Nah, kenapa hidup ini kita tidak tenang? Padahal bersama kita adalah Allah. Nah, selama kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, Allah bersama kita. Ya, Allah melihat kita, Allah tidak hanya menyaksikan kita, tapi Allah juga menolong kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini hebatnya doa. Makanya jangan meremehkan doa. Ya, kata Imam Syafi'i, atastahzi'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri ma sana'ad du'a. Apakah engkau meremehkan doa? Engkau tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh doa. Ajaib, jemaah rahimakumullah, doa itu. Makanya kalau ketemu orang soleh itu minta apa? Doa. Ketemu orang, tolong doakan saya, tolong doakan saya, tolong. Walaupun kita bisa berdoa sendiri, tapi kita perlu mungkin doa dia lebih mustajab daripada doa kita, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, sama juga muttafaqun alaih ya. Nabi SAW bersabda yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, ini sahabat paling banyak hafal hadis, Bapak Ibu. Paling banyak hafal hadis, 5.370 sekian hadis. Padahal 3 tahun Islam bersama Nabi. Setelah itu Nabi wafat, ya. Tapi paling banyak. Kata Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang di antara kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selagi dia tidak isti'jal, tidak terburu-buru. Nah, maksudnya adalah tidak terburu-buru ingin dikabulkan. Lalu setelah dia berharap agar Allah segera mengabulkan, ternyata Allah tidak mengabulkan dalam waktu cepat, dia kecewa, lalu dia berkata, qad da'autu fala au falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulin sama Allah. Itu ucapan kayak gitu itu, ya, itu bisa menyebabkan doanya benar-benar nggak dikabulin sama Allah. Ya, berdoa Bu, sudah Ustaz, tapi belum dikabulkan. Ya, nah kalimat seperti itu, itulah yang menyebabkan apa? Doa betul-betul nggak dikabulkan sama Allah sampai dia mati nggak dikabulkan doanya. Ya, jadi jangan berucap demikian. Aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ya, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ini kalimat yang tidak boleh keluar dari ucapan seorang muslim, ya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, di sini ada pelajaran Bapak Ibu bahwa kita dilarang tergesa-gesa dalam
berdoa. Ya Allah cepat ya Rabb kabulkan. Kalau enggak aku enggak akan berdoa lagi kepada Engkau. Ini ngancam Allah. Ya. Isti'jal itu tidak boleh. Tidak boleh dalam hal apapun, tidak boleh ya. Dalam baca Al-Qur'an juga enggak boleh tergesa-gesa. Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu Muhammad untuk tergesa-gesa membaca Al-Qur'an. Apa yang bisa dinikmati dengan tergesa-gesa itu enggak ada Bapak Ibu. Jenengan kalau makan tergesa-gesa nikmat badan. Boten jamankullah, tergesa-gesa sampai makanannya enggak dikunyah, langsung ditelan. Bapak Ibu. Saking tergesa-gesanya jamankullah. Minum tergesa-gesa juga tidak nikmat. Ngaji kalau tergesa-gesa enggak ada kenikmatan. Jenengan ngaji cuman kejar tayang aja. Ya, kejar tayang tuh pokoknya harus 1 juz 1 hari. Akhirnya ketika waktunya mepet, cepat ngajinya, ya kan, sampai tidak bisa dinikmati. Jamaah rahimakumullah. Yaitu orang yang beramal dengan hawa nafsu, Bapak Ibu. Jangan tergesa-gesa. Ya, dalam beribadah juga kita dilarang tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu kebanyakan mengecewakan, menimbulkan penyesalan jamaah rahimakumullah. Ya, menimbulkan, termasuk juga tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah ini sekarang yang lagi heboh mengenai son horek. Horek apa horek? Son horek jemaah. Horok itu. Son horek. Jadi namanya saja udah nggak bener ini son ini ya. Horek gitu ya. Jadi namanya. Nah tadi saya nonton debat MUI sama penggemar son horek. Katanya fatwa itu tergesa-gesa. Kok bisa bilang tergesa-gesa? Wong itu diadakan bahsul masail Bapak Ibu. Bahsul itu ulama yang berkumpul membahas. Sebenarnya nggak usah kumpul, sudah bisa dibaca dari zahir nas bahwa son horak itu haram. Karena apa? Mengganggu orang. La darar wala dirar, nggak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Ya kan? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasuluhu wal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima, kata Allah. Siapa yang menyakiti orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ya, padahal mereka tidak bersalah, maka mereka telah membawa dosa yang besar. Berarti son horak itu termasuk dosa besar. Karena apa? Dia mengganggu banyak orang. Dan saya merasakan sendiri dampaknya Bapak Ibu. Karena kadang di belakang rumah saya itu ada bantengan. Jamaah rahimakumullah. Yaitu testing aja. Misalnya bantengannya malam Sabtu, itu malam Jumat udah testing jam 1, jam 2 malam. Persis di belakang rumah saya ada tanah lapang Bapak Ibu. Terganggu jamaah rahimakumullah. Ya. Kita ini harus menjauhi sesuatu yang membuat orang melaknat kita. Tadi subuh saya sampaikan, kemarin subuh. Kita harus menjauhi sesuatu yang membuat orang melaknat kita. Sesabar-sabarnya orang kalau udah dengar son horak itu, kalau dia terganggu pasti keluar apa? Sumpah serapah, meledak dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali ada ulama yang berani menfatwakan secara terang-terangan bahwa son horak itu haram. Tapi kemarin ada son horak dikasih label halal. Loh, kacau ya kan? Itu bentuk perlawanan. Dikasih label halal, joget-jogetnya pakai apa? Busana muslim. Jemaah rahimakumullah. Ya. Namanya horak itu mesti haram Bapak Ibu, karena mengganggu orang, jemaah rahimakumullah. Dan keputusan dibilang tergesa-gesa, mana ada ulama memutuskan hukum tergesa-gesa? Enggak ada Bapak Ibu. Ya. Jadi tergesa-gesa itu bukan dari Allah. Kata Nabi, tergesa-gesa itu dari syaitan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi dalam berdoa kita tidak boleh tergesa-gesa. Baru berdoa sekali belum dikabulkan oleh Allah, lalu berkata, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ya.
Ini tidak boleh. Ya, isti'jal dalam berdoa itu menyebabkan doa benar-benar tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohlah para nabi, mereka berdoa dalam waktu yang lama baru dikabulkan oleh Allah. Ya kan, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah mengutus seorang nabi yang membacakan ayat-ayat Allah di kota Mekah. Itu baru dikabulkan oleh Allah di masa Nabi Muhammad. Bayangkan berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Nabi Zakaria berdoa minta anak baru dikabulkan di usia 90 tahun. Jemaah rahimakumullah. Kita berdoa baru dapat 3 hari, belum dikabulkan sama Allah, sudah puri. Ya, udah nggak mau berdoa lagi. Lalu dia berkata, aku sudah berdoa tapi Allah nggak mau ngabulkan doaku. Ya, jemaah rahimakumullah. Nah, cuman kalau kita berdoa minta segera dikabulkan tanpa kita kecewa ketika Allah tidak segera mengabulkan, dan kita tidak putus asa untuk berdoa lagi, itu boleh. Boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa minta hujan. Allahumma askina ghaithan maghithan mari'an mari'an nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil, kata Nabi. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang segar, hujan yang lebat, yang banyak, yang bermanfaat, tidak membahayakan, ajilan, segera. Ghaira ajil, bukan nanti. Ghaira ajil itu nanti, Bapak Ibu. Kata Nabi, ajilan, segera. Boleh. Karena ini kebutuhan apa? Darurat. Untuk kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, kebutuhan tanaman. Ini boleh. Tanpa putus asa berdoa ketika Allah belum mengabulkan dalam waktu cepat. Ya. Ini adab seorang muslim dalam berdoa. Kemudian hadis yang ketiga masih muttafaqun alaih juga, ya, disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan satu doa yang mana doanya itu tidak mengandung dosa. Doa yang mengandung dosa contohnya apa? Ya doa minta apa? Ya Allah, putuskan hubungan orang itu. Itu doa mengandung dosa, Bapak Ibu. Ya Allah, celakakan orang itu doa mengandung dosa apabila orang itu tidak berhak mendapatkan kecelakaan. Ya. Kemudian wala qati'atu rahimin, dan ketika dia berdoa dia bukanlah orang yang memutuskan silaturahim. Ini dalil bahwa salah satu sebab doa tidak dikabulkan apabila orang itu memutus silaturahim. Nah, kalau kita tidak mengandung dosa dalam berdoa, dalam doa kita, dan tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama, Allah mengabulkan sesuai permintaannya. Dia minta apa? Misalnya dia minta apa nggih? Misalnya minta sehat. Waktu itu dia sakit, ya. Dia minta sehat, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Tak lama setelah itu Allah memberikan dia kesehatan. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Allah menyimpan doanya untuk pahala dia di akhirat. Jadi di dunia tidak dikabulkan, tapi disimpan sama Allah sebagai pahala di akhirat. Sehingga nanti banyak orang yang ketika di akhirat kaget dapat pahala yang mana dia merasa tidak pernah melakukan amal soleh. Jemaah rahimahullah, mendapatkan pahala itu. Kemudian kata Allah, inilah doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Subhanallah. Sehingga hamba Allah itu berangan-angan, seandainya aku kembali ke dunia, aku akan banyak berdoa dan aku minta kepada Allah agar tidak dikabulkan doaku di dunia. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Kemungkinan yang ketiga cara Allah mengabulkan doa kita yaitu Allah memalingkan kita dari apa? Keburukan. Dari keburukan. Panjenengan minta kekayaan, enggak dikasih sama Allah. Ya.
dikasih dengan cara yang lain, yaitu panjenengan diselamatkan daripada keburukan, dari penyakit, ya. Sehingga apabila panjenengan kena penyakit itu, harta panjenengan habis untuk mengobati penyakit itu, Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi intinya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah mengabulkan sesuai cara Allah, bukan sesuai keinginan kita. Oke? Allah mengabulkan itu sesuai cara Allah. Karena yang paling tahu yang terbaik untuk kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Wala takilni ila nafsi tarfata ainin." Jangan kau pasrahkan hidup ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang keempat. Ini tentang hadis riwayat Imam Muslim, ya. Tentang mustajabnya doa seseorang untuk orang lain ketika orang yang didoakan itu nggak tahu mustajab. Kata Nabi, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal. Doanya seorang muslim untuk saudaranya, dan ini disebutkan secara umum oleh Nabi, baik saudaranya yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Bi dhahril ghaib, ketika orang yang didoakan itu tidak tahu bahwa dia didoakan, ya, oleh temannya, maka doa itu mustajabah, kata Nabi, dikabulkan sama Allah. Kenapa mustajab? Karena doa itu ablaghul ikhlas. Kata ulama, ablaghul ikhlas itu doa yang sangat ikhlas. Bukan berarti kalau kita doa terang-terangan tidak ikhlas, ikhlas, tetapi doa yang paling ikhlas itu ketika orang yang kita doakan tidak tahu kalau kita mendoakan dia. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Makanya mustajabah. Ya. Jangan diam-diam mendoakan saya, Bapak Ibu. Ya, dilihat dari jauh. Ustaz itu kasihan, Ustaz, ya Allah. Kecil, perantau, di Malang tidak punya keluarga. Didoakan oleh panjenengan, ya kan? Didoakan yang baik-baik tentunya, ya. Jangan didoakan yang jahat-jahat. Didoakan yang baik. Panjang umurnya, sehat, barokah ilmunya, manfaat dunia akhirat. Nah, itu doa panjenengan mustajab. Jamaah rahimakumullah. Makanya saya itu merasa bahwa ketika Allah menyelamatkan saya, menolong saya, Bapak Ibu, itu saya merasa ada banyak orang mendoakan saya, tapi saya tidak tahu bahwa mereka mendoakan saya. Mereka nggak pernah bilang kalau mereka mendoakan saya. Jamaah rahimakumullah. Ini doa yang mustajabah. Kepada siapa saja? Kepada anak, ya kan? Supaya mustajab doanya, napa? Jangan dibilang-bilang. Wis tak doa apa? Sudah saya doakan leh. Tenang, kamu berangkat aja, insya Allah aman. Udah ibu doakan. Nah, itu mengurangi kemustajaban. Harusnya nggak usah dibilang, jemaah rahimakumullah, ya. Begitu juga ibu, ya, doa untuk suami. Diam-diam panjenengan mendoakan suami, ya, itu doa yang mustajab. Subhanallah. Didoakan nggak suaminya ibu-ibu? Buatan, okay? Sudah tua nggak didoakan lagi, Pak. Sudah tidak produktif. Jadi karena sudah tidak produktif, tidak didoakan lagi, Pak. Ya Allah. Baik. Apalagi suaminya masih apa? Masih bekerja, pontang-panting cari nafkah, didoakan, ya. Begitu juga seorang suami diam-diam mendoakan istrinya. Kelihatannya cuek, tapi sebenarnya dia mendoakan istrinya. Nah, itu doa yang mustajab. Di kepala orang itu Allah utus malaikat. Lalu malaikat itu berdoa kebaikan untuknya. Kata malaikat, walakal mithlu, bagimu kebaikan yang sama. Subhanallah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang lain diam-diam dengan doa kebaikan, sesungguhnya malaikat juga mendoakan kita mendapatkan kebaikan yang sama. Subhanallah. Dan lebih cepat dikabulkan doa malaikat daripada doa kita kepada orang itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi intinya jangan jangan bosan dan jangan merasa
pelit untuk mendoakan orang lain dari jauh, ya. Karena doa itu mustajab dan kebaikan dari doa itu juga Allah berikan kepada kita. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau doanya itu dikasih tahu? Ustadz, kemarin malam saya sholat tahajud, Ustadz. Alhamdulillah saya sudah doakan Ustadz. Nah, bagaimana status doa, apakah tetap mustajab atau tidak? Kata ulama ada dua kemungkinan, ya. Atau ada dua kondisi. Yang pertama, jika maksud dia itu untuk menyombongkan diri, maksud dia itu untuk apa? Mengungkit-ungkit, ya, amalnya, maka hukumnya haram dan doanya menjadi tidak mustajab. Kemudian kalau maksud dia untuk supaya bertambah rasa cinta orang itu kepadanya, nah ini boleh dan tidak menggugurkan kemustajaban doa tersebut. Jadi misalnya panjenengan supaya orang itu tambah dekat dengan panjenengan, tambah kasihan dan seterusnya, akhirnya panjenengan bilang, kemarin ada jemaah haji itu bilang, Ustadz, saya sudah doakan Ustadz di Arafah, gitu kan. Nah, saya bilang dalam hati harusnya nggak usah disampaikan, jadi mustajabnya berkurang itu. Jemaah Rifumah. Nah, tapi dia mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, untuk menunjukkan apa? Mawaddah, kasih sayang, cinta. Ini tetap diperbolehkan, ya. Hadis yang kelima, yaitu bahwa orang yang makan makanan haram doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana hadis panjang, ya, bahwa kata Nabi, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, badannya berdebu, rambutnya kusut, kemudian wajahnya kusut. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram, difasilitasi dengan yang haram semuanya. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan. Jadi kalau kita doa sampai nangis-nangis tidak dikabulkan oleh Allah, itu mesti ada sesuatu yang bermasalah. Mungkin silaturahim kita putuskan, atau mungkin ada makanan haram atau sesuatu yang haram yang kita pakai. Entah mobilnya haram, rumahnya haram, pakaiannya haram, atau makan minumnya haram. Jamaah rahimakumullah, ya. Baik, yang terakhir setelah ini kita buka tanya jawab, yaitu Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau doa kita, seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita sudah dianggap mendapatkan pahala. Subhanallah. Makanya jangan bosan berdoa, ya kan? Ada sebagian orang berkata, ya Allah yang kemarin, karena yang kemarin belum dikabulkan. Ini doanya, ya Allah yang kemarin. Jadi nggak perlu saya sebut, ya kan? Nah, ini tidak dianggap berdoa ini, Bapak Ibu. Tidak dianggap berdoa ini. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Berdoa itu menunjukkan apa? Kehinaan, kerendahan. Dia mengulang apa yang dia minta sebelumnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Dan ketika kita berdoa, kita dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau jenengan berdoa 1 jam, berarti dianggap beribadah selama 1 jam. Tapi kan kita ini doa paling kuat berapa menit? 5 menit lah. 10 menit itu sangat banyak hajatnya. Kalau 1 jam itu banyak sekali. Ada orang mimpin doa ini lama sekali. 10 menit belum juga selesai. 15 menit belum selesai. Jamaahnya udah capek ngangkat tangan. Akhirnya diturunkan juga tangan itu. Lama-lama walhamdulillahirabbil alamin sendiri. Enggak nunggu imam yang mimpin doa. Jamaah rahimakumullah. Jadi saya iri kepada orang yang mana kalau berdoa itu lama dan khusyuk. Karena saya masih belajar doa seperti itu, Bapak Ibu. Saya ini kalau doa jarang sekali lama, jamaah rahimakumullah. Ya kan, paling sebentar, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Saya ketika ke masjid lihat orang doa khusyuk lama sekali. Saya sudah selesai sholat sunnah, dia belum selesai doa.
Jemaah rahimakumullah, itu luar biasa Bapak Ibu, ya kan, dan menunjukkan kerendahan dia di hadapan Allah. Jadi semakin lama kita berdoa, semakin apa? Semakin banyak ibadah yang kita dapatkan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan. Dalam suatu kegiatan di masjid, misalkan itu taklim ataupun tadarus yang dilakukan berjamaah, di mana pada saat pembukaan itu ada kita awali doa bersama. Tapi pada saat akhirnya itu kita bukan jamaah itu ikut berdoa, bukan mengaminkan dari yang membuka itu sebaiknya dibacanya dalam keadaan keras karena bareng-bareng gitu, dalam keadaan keras atau lirik. Dalam keadaan apa? Keras, suara keras atau lirik, karena yang ikut baca doa penutup itu semua jamaah dan pemimpinnya. Jadi jamaahnya bukan mengaminkan. Tadi kan kemudian bilang kalau mengaminkan sebaiknya dibaca dengan lirik bersama-sama. Ya. Kalau doa dipimpin oleh seseorang, hendaknya yang lain diam, hanya mengaminkan saja. Ya, kalau panjenengan ikut berdoa, ikut baca doanya, ya lebih baik doa sendiri-sendiri. Jadi diaminkan saja Bapak Ibu. Amin. Selama doanya itu napa? Doa imam itu pakai dhamir kami ya, bukan aku. Kadang ada imam ini yang pelit. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kata makmumnya, amin. Ya Allah, aku minta kepadamu. Aku ya Allah. Nah, makmumnya amin. Jadi dia mengaminkan permintaannya imam untuk dirinya itu. Makanya kalau imam bilang as'aluka, gak usah diaminkan. Ya, gak usah tapi diaminkan ya betul nopo-nopo. Lebih baik imam itu menggunakan dhamir kami. Allahumma inna nas'aluka. Amin. Itu panjenengan dianggap mendapatkan juga karena doa itu menggunakan kata kami. Ya, kami di sini yang sholat. Ya. Sampun, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.